Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi ini di Masjid Besar Sleman Kota. Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan disambung dengan melaksanakan kegiatan kajian setiap selesai subuh. Semoga Allah taala menjadikan majelis kita sebagai majelis yang diberkahi oleh Allah, majelis yang dilimpahkan rahmat di dalamnya, dan kita bisa pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat sekaligus dosa kita diampuni. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita mau mengangkat tema tentang belajar tawakal. Kita meyakini bahwa siapapun yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami musibah, dan itu sudah menjadi sunnatullah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya meletakkan nikmat tanpa batas yang statusnya 100% nikmat, itu hanya di surga. Sementara ketika di dunia, senikmat apapun yang dialami oleh hamba, dia tidak akan pernah lepas dari yang namanya musibah. Baik musibah fisik maupun musibah batin. Sehingga orang kaya pernah sakit, pejabat pernah sakit hati. Pernah enggak? Pernah. Dan itu akan dialami oleh siapapun. Maka manusia dia akan mengalami musibah lahir batin. Kalau enggak sakit fisiknya, sakit batinnya. Mana yang lebih sakit, Pak? Sakit lahir atau sakit batin? Sakit badan atau sakit hati, Pak? Sakit hati. Nah, sakit hati itu liver ya. Baik. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu dengan melihat sejarah orang-orang soleh masa silam yang mereka telah berhasil untuk menghadapi tantangan hidup yang luar biasa, yang mungkin kita nggak sanggup untuk menghadapinya, tapi mereka berhasil. Dalam syariat kita diajarkan tentang konsep tawakal, tentang bagaimana caranya mengatur hati agar masalah yang ada di hadapan kita itu tidak menjadi beban yang berat bagi batin. Karena siapapun hamba pasti dia punya masalah. Sehingga yang lebih penting bukan menghilangkan masalah itu mustahil. Bahkan terkadang ada masalah itu yang dihadapi oleh hamba sampai mati. Hingga sang hamba ini meninggal dunia, masalah itu belum lepas. Seperti orang sakit dan penyakitnya itu nempel pada dirinya sampai mengantarkan kepada kematian. Hingga yang bersangkutan meninggal, sakitnya sembuh enggak? Tidak. Dia meninggal dengan membawa penyakit yang dia derita. Ada orang misalnya sakit ginjal, cuci darah, sampai menjelang wafatnya dia masih cuci darah. Ada orang yang mengalami gangguan misalnya gangguan jantung, sampai dia mati justru penyebabnya adalah serangan jantung. Ada yang mengalami sakit gula dan dia mati penyebabnya adalah penyakit gula yang dia alami. Hal yang sama juga terjadi, ada orang yang sakit hati sampai dia mati sakit hatinya belum hilang. Masalah yang dialami belum lepas. Dia mungkin punya masalah dengan anaknya. Sampai mati masalah dia dengan anaknya belum beres. Dia punya masalah dengan istrinya, sampai mati masalah dengan istrinya belum beres. Makanya tidak semua masalah itu selesai sebelum yang bersangkutan meninggal. Terkadang bahkan nempel sampai yang bersangkutan meninggal. Beberapa sahabat
punya masalah kesehatan, dan mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta untuk diobati. Sebagian dikasih pilihan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara sembuh atau bertahan sakit. Dan beberapa di antara mereka milih bertahan sakit sampai mati agar mereka mendapatkan balasan surga. Ada seorang wanita yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar hadis ini ya. Seorang wanita yang dia punya penyakit ayanen, Pak. Dia punya penyakit ayanen, dan kalau sudah kambuh itu bajunya dilepas. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan penyakit yang beliau alami. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih pilihan. Kalau kau mau, aku bisa doakan kamu sehingga kau sembuh. Dan kalau kau mau, kau bisa bertahan dalam kondisi sakitmu seperti ini sampai mati, walakil jannah, dan kau masuk surga. Subhanallah, wanita ini milih yang kedua. Baik ya Rasulullah, kalau begitu aku pilih yang kedua. Namun tolong doakan agar kalau saya sedang sakit penyakitnya, sedang sakit epilepsinya, saya sedang kambuh kejang-kejangnya, agar saya tidak melucuti pakaian saya, agar saya tidak telanjang. Akhirnya Nabi SAW mendoakan, kalaupun dia kambuh, dia tidak telanjang. Sampai Nabi SAW wafat, wanita ini masih hidup. Hingga sebagian sahabat di zaman Abu Bakar mengatakan, kalau kamu ingin melihat ada penduduk surga yang jalan-jalan di pasar, lihatlah wanita ini. Orangnya masih hidup, jasadnya ada di bumi, tapi dia mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW bahwa dia akan masuk surga, sebagaimana beberapa sahabat yang lain yang mendapatkan jaminan masuk surga. Baik, ini beberapa contoh yang memberikan kita gambaran bahwa terkadang orang itu punya masalah, dan masalah itu tidak selesai sampai mati. Apa hikmahnya Allah kasih masalah kepada hamba, terutama kepada orang-orang yang beriman? Salah satu di antara hikmahnya adalah ini menjadi sebab terhapusnya dosa atau terangkatnya derajat bagi yang bersangkutan. Sehingga ketika seorang hamba itu punya masalah, baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan dia, atau masalah hubungan dia dengan keluarganya, dengan tetangganya, dia sering sakit hati dengan anaknya, dengan istrinya. Ketika seorang hamba punya masalah seperti ini, itu akan menghapuskan dosa dia dan mengangkat derajatnya. Kaum muslimin mengalami kekalahan, meskipun sebenarnya para ahli sejarah berbeda pendapat. Dalam perang Uhud yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat, itu sebenarnya kaum muslimin kalah ataukah sebenarnya perangnya draw? Karena kan perangnya itu gak jelas, sebab masing-masing menarik mundur pasukannya, kemudian kembali ke tempatnya masing-masing. Namun pada waktu itu ada banyak sekali sahabat yang gugur di medan perang Uhud, kurang lebih 70-an. Dan bahkan Rasulullah SAW kehilangan salah satu paman tercinta beliau. Siapa namanya? Hamzah bin Abdul Muttalib. Sampai Rasulullah SAW mensolati jenazahnya Hamzah itu berkali-kali, saking cintanya Nabi SAW kepada Hamzah. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan ketika itu, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Janganlah kalian merasa lemah untuk menghadapi masyarakat itu. Jadi jangan gara-gara kalian punya masalah, ada banyak di antara teman kalian yang gugur ketika peristiwa perang ini, kemudian besok nggak mau bangkit lagi untuk berjuang. Jangan merasa lemah. In takunu ta'lamun, kalaupun kalian saat ini sedang mengalami kekalahan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, sesungguhnya mereka orang kafir juga pernah mengalami kekalahan sebagaimana yang kalian alami. Kita sakit, mereka sakit.
Kita punya masalah, mereka punya masalah. Antara yang muslim dengan non muslim semuanya sama, diberi ujian oleh Allah ketika hidup di dunia. Sebab Allah tidak ridha ketika ada hambanya saat hidup di dunia hidupnya hanya nikmat terus tanpa ada masalah, itu Allah nggak ridha. Yang seperti ini hanya akan didapatkan ketika di mana? Di surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kalaupun semua hamba itu punya masalah, mukmin punya satu harapan. Apa harapan itu? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Sehingga kalau orang kafir itu sakit, mereka punya harapan enggak, Pak? Apakah dosanya hilang? Tidak. Apakah akan bertambah pahalanya? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala ngasih motivasi bagi orang mukmin. In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Nek awakmu lara, non muslim ya lara. Nek awakmu duwe masalah, non muslim ya duwe masalah. Tapi awakmu duwe satu harapan. Kalian punya satu harapan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah di mana mereka tidak punya harapan. Bermodal harapan inilah maka seorang mukmin tidak akan gampang stres ketika dia punya masalah. Karena dia tahu yang namanya hidup tidak akan pernah lepas dari ujian. Dan ketika seorang hamba itu diuji oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan. Sang hamba akan mendapatkan ampunan dosa, atau setidaknya jika dia dosanya berkurang tapi ujiannya tetap datang, akan mengangkat derajatnya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin illa hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Apabila seorang muslim mengalami rasa capek, mengalami sakit, jadi jenengan kesel, capek, sayah, itu enggak sia-sia, Pak. Bapak Ibu nyambut gawe misalnya, dadi wong wedok kok ya ora tau leren ya. Bar nyapu, ngepel, nyuci, terus masak, mana, terus apa lagi? Dan aneka kegiatan yang lain. Makanya misalnya ya, ibu-ibu ditanya, pekerjaan ibu rumah tangga itu pengangguran atau bukan, Pak? Hah? Ibu rumah tangga itu pengangguran? Oh, kowe ra duwe gawean ya, pengangguran dadi ibu rumah tangga. Jarene sapa pengangguran? Ibu rumah tangga itu kerja 7 hari dalam sepekan, tidak ada hari libur. Libur enggak? Praine jenengan dina napa, Pak? Hah? Enggak ada liburnya. Lalu capek dia, merasakan capek ngerawat anak, merasakan capek. Ini apalagi yang enggak punya pembantu, Masya Allah. Anaknya cilik-cilik, tidak ada pembantu, sehingga dia harus melayani satu keluarga. Suaminya juga capek, nyambut gawe, mangkat kerja, jam 6 sudah berangkat, jam 6 sore baru pulang. Semuanya capek. Ternyata capek itu tidak ada yang sia-sia. Ma yusibul muslima min wasabin. Ketika seorang muslim mengalami capek, wala nasabin, lalu mengalami sakit, wala ghammin wala hammin wala hazanin, termasuk rasa sedih, bingung, kemudian resah, galau, sampai ketusuk duri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kafarallahu biha min khatayahu. Allah akan jadikan itu sebagai kafarah dosa-dosanya. Gak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau bapak-bapak misalnya, aku nek ketemu bojoku kok lara ati ku pripun to, Pak? Nah, insyaallah ada pahalanya. Nggih, Pak.
Tergantung sebabnya ya. Baik. Selanjutnya, ketika kita mengalami semua masalah ini, kita diajarkan satu kegiatan batin namanya tawakal. Tawakal itu apa sih Pak? Menyerahkan beban hidup kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebab yang namanya manusia itu punya keterbatasan. Yang namanya manusia, dia tidak bisa menyelesaikan semuanya. Ketika dia tidak bisa menyelesaikan semuanya, serahkan masalahmu kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat dia serahkan masalah itu, tidak akan menjadi beban bagi batinnya, dia akan terasa lebih ringan hidupnya, walaupun masalah itu tidak hilang. Baik, Allah Subhanahu wa taala ngasih janji, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Dicukupi dalam bentuk apa Pak? Bisa yang pertama, masalah itu Allah selesaikan, sehingga yang awalnya sakit Allah sembuhkan. Yang awalnya punya masalah ekonomi, Allah kasih jalan keluar. Yang punya masalah, apalagi punya masalah dengan keluarganya, Allah buat mereka bisa akur dan seterusnya. Allah cukupi dengan Allah berikan solusi. Atau bisa juga maknanya, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dalam bentuk Allah gantikan sabar dia dengan pahala, sehingga Allah cukupi kondisi dia yang gak nyaman, masalah kok ora ilang-ilang. Iki loro kapan to marine? Dosaku ki apa? Lali dosane. Padahal banyak ya. Sehingga ketika dia punya masalah seperti itu, tapi dia bersabar, terus bersabar, Allah cukupi dengan Allah gantikan sabarnya ini. Dia merasa enggak enak, merasa pahit, rasanya ra enak Pak, tapi aku tetap sabar. Allah gantikan dengan pahala. Allah cukupi dia dengan pahala, tidak disia-siakan. Baik. Nah, ketika sang hamba punya pilihan, dua-duanya ini baik. Pilihan pertama, dia dapat kebaikan, masalahnya selesai. Pilihan yang kedua, masalahnya durung hilang, tapi ganjaran tetap datang. Dua pilihan ini, mana yang baik, mana yang buruk Pak? Dua-duanya baik, semuanya baik. Maka alhamdulillah, seorang mukmin tidak akan pernah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan kebaikan sepanjang dia bisa mengatur hidup ini dengan benar. Baik, sekarang kita akan melihat beberapa cerita tentang orang soleh di masa silam. Para nabi adalah manusia yang diberi oleh Allah ujian yang paling besar tingkatannya. Makanya sabarnya para nabi itu sabar yang paling tinggi derajatnya, sehingga kita disuruh untuk mencontoh sabarnya para nabi. Kita kasih contoh sekarang sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, keberanian luar biasa yang dialami oleh Ibrahim. Pada waktu Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau tinggal di masyarakat penyembah berhala, sampai bapaknya juga nyembah berhala. Dan beliau sudah merasa sangat tidak nyaman, pengen berhala-berhala ini dihancurkan. Akhirnya Ibrahim punya tekad, tallahi la akidanna asnamahum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, akan aku hancurkan berhala-berhala mereka setelah mereka pergi dari tempat ini. Jadi masyarakatnya itu punya kebiasaan berburu sekampung. Berburu sekampung. Di momen tertentu mereka itu pergi meninggalkan kampung untuk berburu. Satu kampung berburu semuanya. Nah, Ibrahim juga ikut waktu itu.
Di perjalanan Ibrahim mengatakan, wa qala inni sakim, aku sedang sakit. Maka aku izin ya, enggak bisa ikut kalian. Kemudian Ibrahim pulang. Ketika Ibrahim kembali di kampungnya, faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ibrahim menjadikan patung-patung dan berhala itu judzadan. Judzad itu artinya kitatan, potongan-potongan kecil, dipentungi, Pak, sampai semuanya jadi serpihan-serpihan batu kecil-kecil. Illa kabiran lahum, kecuali yang paling gede, la'allahum ilaihi yarji'un, agar nanti bisa dipakai sebagai bahan diskusi. Sudah? Baliklah masyarakat kampungnya. Begitu mereka balik, mereka kaget. Man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang berani melakukan tindakan seperti ini? Ini kelakuan siapa? Kok tuhan-tuhan kami diperkuli kabeh, diremuki kabeh. Nah, mereka kan tidak punya bukti, nggak ada CCTV. Jadi pelakunya siapa ini? Mereka hanya menggunakan indikator. Indikator yang mereka gunakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka bilang gini, kita mendengar ada seorang pemuda yang sering menyinggung berhala kita, namanya Ibrahim. Coba datangkan dia ke sini. Jadi dia nggak punya bukti kalau Ibrahim pelakunya, cuman mereka menggunakan indikator Ibrahim itu sering nyinggung berhala, barangkali dia pelakunya. Maka saat Ibrahim didatangkan, Ibrahim ditanya, ya Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi alihatina? Apakah kamu yang melakukan perbuatan semacam ini terhadap tuhan-tuhan kami? Apa jawab Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Ibrahim mengatakan, pelakunya kan yang gede ini. Coba kamu tanya sama mereka, kalau mereka bisa bicara. Dusta enggak Pak ini, Pak? Hah? Dusta enggak? Dusta, kenapa dusta? Hah? Dusta atau bukan? Ini yang namanya tauriyah. Namanya apa? Tauriyah. Menyampaikan sebuah kalimat yang dipahami berbeda oleh lawan bicara. Sudah? Jadi dari sisi mana ini tidak bisa disebut dusta? Ibrahim mengatakan seperti ini, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Pelakunya adalah berhala yang besar ini kalau mereka bisa bicara. Nah, karena mereka nggak bisa bicara, berarti pelakunya bukan yang besar ini. Paham kan? Karena Ibrahim kalimatnya, pelakunya adalah yang besar ini, ingkanu yantikun, kalau mereka bisa bicara. Maka coba kalian tanya sama mereka, kalau mereka bisa bicara. Ya, mereka jelas nggak bisa bicara. Kalau mereka nggak bisa bicara, berarti pelakunya bukan yang besar ini. Paham ya? Baik. Sehingga Ibrahim menggunakan ungkapan yang dipahami berbeda oleh lawan bicara. Sehingga seolah-olah beliau mengatakan pelakunya yang besar ini kalau mereka bisa bicara. Beliau tidak mengatakan bukan aku, tapi yang beliau katakan pelakunya yang besar ini jika mereka bisa bicara. Tsumma nukisu ala ruhusihim. Akhirnya mereka pun semuanya nunduk. Kemudian bilang kepada Ibrahim, laqad alimta ma haula'i yantikun. Wahai Ibrahim, kamu kan sudah tahu mereka itu gak bisa bicara. Nah, kesempatan Ibrahim. Lah nek wis ngerti ra iso ngomong, ngopo kok disembah? Pakai apa? Logika sederhana manusia. Terjadilah perdebatan antara Ibrahim dengan masyarakatnya. Tapi mereka kadung emosi, lalu mereka mengatakan, qalu harriqu wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim dan kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Tuhan ditolong sama makhluknya.
Sehingga ketika masyarakatnya sudah nggak punya alasan untuk membela diri, maka mereka mengancam, bakar Ibrahim dan tolong Tuhan-Tuhan kalian. Akhirnya mereka membuat gunungan kayu, Pak. Untuk bakar Ibrahim itu nggak cuman ya 1 kali 1 meter isinya kayak ditumpuk, tidak. Mereka buat gunungan kayu seperti rumah kayu itu, Pak. Kemudian mereka nyalakan, mereka bakar kayu itu, dan Ibrahim diikat, dan mereka itu nggak berani melempar Ibrahim dengan tangan. Ibrahim dilempar dengan manjanik. Manjanik ini apa? Ketapel besar nih kalau Pak, yang biasanya dipakai untuk ngelempar batu kalau pas perang ya. Mereka lempar Ibrahim itu pakai manjanik. Saking gedenya api itu sampai mereka itu nggak berani mendekat. Lalu apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam? Beliau mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tawakal yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi ketika sang hamba sudah nggak bisa melakukan apapun, di hadapan ancaman yang bisa menghilangkan nyawa, maka sang Ibrahim alaihissalam hanya bisa menyerahkan urusan ini kepada Zat yang maha kuasa atas segalanya, Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ketika itu pasrah 100%. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Aku serahkan urusanku hanya kepada Allah, dan cukup Allah yang nanti akan mengurusi, dan Dia sebaik-baik Zat yang dipasrahi. Dilemparlah Ibrahim ke dalam api tadi, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan. Jadi kalau api itu dingin, Pak, belum tentu bisa memberikan keselamatan. Maka perintah Allah 2, jadi dingin dan menyelamatkan. Karena coba kalau orang itu dalam tadi Pak ya, gundukan kayu-kayu bakar, kemudian dibakar, itu kan kayu jadi runcing ya. Kayunya jadi apa? Runcing. Kenapa runcing? Ujungnya sudah terbakar, tengahnya belum. Kalau orang jatuh bisa jadi ketusuk dia. Sebab Ibrahim itu dilempar dengan manjanik. Ini kalau kemudian apinya mungkin dingin, tapi kayunya masih berbahaya, Allah jadikan qulna ya naru kuni bardan wa salaman. Jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan. Sehingga Ibrahim terjatuh di situ, beliau tidak terluka. Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Mungkin ada banyak cerita-cerita yang kita nggak tahu sumbernya. Ibrahim makan roti atau Ibrahim ini, kita nggak tahu itu sumbernya dari mana. Intinya beliau selamat. Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau. Seperti inilah gambaran orang yang tawakal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan tentang firman Allah di surat Ali Imran ayat 173. Pada saat para sahabat itu mendapatkan ultimatum dari orang musyrikin bahwa seluruh masyarakat Arab akan nyerang Madinah bareng-bareng, maka mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Ibnu Abbas, qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil ini yang diucapkan oleh Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diberi ancaman, mendapatkan ancaman ultimatum dari orang musyrik. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Sesungguhnya masyarakat akan kumpul untuk menyerang kalian, tapi mereka semakin bertambah imannya. Baik, selanjutnya kisah yang dialami oleh Bani Israel bersama Musa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa,
fa asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un. Berangkatkan para hambaku untuk meninggalkan kota Mesir di waktu malam. Innakum muttaba'un, kalian akan dikejar. Akhirnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengajak seluruh Bani Israel untuk meninggalkan kota Mesir menuju ke arah timur. Di ayat yang lain Allah berfirman, fa'atba'uhum musyriqin. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa bersama Bani Israel ke arah timur. Begitu sampai ke arah timur, mereka tertahan di tepi Laut Merah. Depannya lautan. Pasukan Fir'aun datang dari kejauhan. Dalam posisi dari jauh, Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun. Pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel. Dua pasukan ini saling melihat, tapi kondisinya berbeda. Kondisinya berbeda. Berbeda gimana, Pak? Yang satu ketakutan, yang satu kegirangan. Bani Israel ketakutan. Depan lautan, belakang pasukan bersenjata. Pasukan Firaun kegirangan. Kita ganyang semuanya. Kali ini kita akan bantai semuanya. Karena mereka lengkap dengan senjata dan jumlahnya lebih banyak. Maka di saat itulah orang-orang Bani Israel gemeteran ketakutan dan mereka mengatakan kepada Musa alaihissalatu wassalam, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Allah ceritakan dalam Al-Quran, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan itu saling melihat, maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam? Musa mengatakan, qala kalla. Di saat semuanya ketakutan, Musa bilang, kalla, gak mungkin kita ketangkap. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Masya Allah. Semuanya takut, tapi sang Nabi gak takut. Dan pada saat beliau alaihissalam mendapatkan pengaduan dari masyarakatnya, Musa memang belum tahu jawabannya. Apa yang harus aku lakukan? Beliau hanya menyampaikan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Sehingga tawakal Musa kepada siapa? Musa tidak bilang, tenang, ada tongkat. Musa tidak mengatakan seperti itu. Tapi yang dikatakan Musa gimana? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Lalu aku wahyukan kepada Musa, pungkulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka terbelahlah lautan dan masing-masing belahan itu seperti gunung yang tinggi. Jadi airnya itu tidak pergi ke tempat yang lain, Pak. Tapi airnya dibuat naik ke atas. Di tempat yang sama tapi naik. Bapak bisa bayangin ya, kalau lagi musim laut surut, itu airnya kemana, Pak? Hah? Misalnya jenengan lihat di pantai utara. Kalau pantai selatan kan jarang kita lihat surut ya. Pantai utara surut sampai yang biasanya laut jadi dataran yang luas sekali. Itu airnya kemana itu? Nggak tahu ya. Ini banyune ning ndi ya? Rumah saya dengan laut yang di Lamongan kan cuma 200 meter. Jadi masa kecil saya kalau air surut, sudah langsung nyemplung segoro. Itu daratan jauh sekali. Ini airnya kemana? Padahal kalau lagi pasang di situ orang tenggelam. Tapi begitu surut, airnya hilang. Lagi pasang bisa 3 meter, Pak. Tapi kalau surut, airnya hilang. Kemana itu airnya? Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya,
Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan airnya ke bumi yang lain, ke dataran yang lain, tapi ke atas. Sehingga digambarkan oleh Allah kataudil azim, seperti gunung yang tinggi. Bani Israel lewat di daratan itu kanan kirinya air. Kayak akuarium gitu kan. Ya. Begitu mereka berhasil diikuti oleh Fir'aun. Tsumma aghraqna thammal akharin. Kemudian kami tenggelamkan di tempat itu makhluk yang lain, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, pelajaran tentang masalah tawakal. Jadi orang kalau sudah nggak bisa apapun, serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa. Maka tawakal itu hakikatnya adalah anugerah. Tawakal itu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, sehingga sang hamba bisa lebih tenang hidupnya ketika dia punya masalah lalu dia serahkan kepada sang kuasa. Sehingga jenengan kalau pintar tawakal, kita kalau pintar tawakal jadi orang yang tidak gampang stres. Ingat, masalah belum tentu bisa selesai, tapi akan ketambahan masalah baru nek terus kepikiran. Banyak orang yang sakit, sakitnya makin parah, sebabnya apa? Psikis, karena tekanan batin. Sehingga Bapak wis salah nawe Pak, jenengan ingkang semeleh masalah ini di seleh nih biar tidak jadi beban. Wis iki masalahku tak salah nih. Sudah. Sehingga cukuplah sakit itu di fisik tapi tidak sampai di hati. Itulah tawakal. Wallahu a'lam. Baik, karena waktu kita terbatas dan tadi panitia berharap ada sesi tanya jawab setelah bel berbunyi, maka kami berikan kesempatan. Masih ada waktu sampai jam berapa? Kurang berapa menit? 5 menit. 5 menit. Monggo, barangkali ada yang mau disampaikan silahkan. 5 menit cukup menyampaikan pertanyaan lalu kita pulang. Mau ya tanya? Betul. Kalau ada saya tetap berbanyak tanya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya dari sakit tadi. Mungkin kalau sakit secara fisik yang merasakan adalah kita sendiri selaku berbeda sakit secara fisik. Namun kalau sakit batin itu yang merasakan malah orang lain. Karena kalau orang sakit hati, sakit batin itu yang merasa adalah jelas-jelas orang lain. Dan sekarang untuk berdeteksi kalau kita itu punya penyakit batin, bagaimana secara tidak langsung kita itu jadi penyakit batin tapi tidak merasa, tapi orang lain merasakan dari sikap kita yang punya sakit. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Kalau kita sakit fisik, sakit badan, maka yang merasakan sakit adalah diri kita sendiri. Tapi kalau karakter kita yang sakit, budi pekerti kita yang sakit, akhlak kita yang sakit, yang merasakan dampak buruknya diri sendiri dan orang lain. Memang yang namanya sakit hati itu ada dua. Ada sakit hati yang sifatnya hanya terkait diri sendiri, seperti sedih, kemudian apalagi grundel, gak enak. Orang kena penyakit kemudian dia emosi, itu diri sendiri yang sakit, hatinya sakit. Aku iki jane ra seneng kaya ngene, lara hati aku. Dan ini berbahaya. Karena kalau sampai seorang hamba itu tidak ridho dengan ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya, bisa jadi dia mendapatkan dosa. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai sekelompok masyarakat, maka Allah akan menguji mereka. Fa in radiya falahu ridha
wa in sakhita falahu sukht. Kalau dia ridho dengan ujian itu, maka Allah akan ridho kepadanya. Tapi kalau dia emosi, Allah akan murka kepadanya. Sehingga terkadang ada orang yang dapat musibah fisik ditambah musibah batin. Rasa senengnya ini, musibah batinnya ini akan membuat dia jadi ketambahan dosa karena dia gagal memahami musibah. Selanjutnya yang kedua, kalau ada orang punya akhlak yang buruk, perangainya sakit, budi pekertinya tidak bisa tumbuh dengan baik. Kalau orang mengalami seperti ini, orang lain yang akan mendapatkan dampak buruknya. Misalnya ya, gampang nesu, galak, seneng padu, gampang uring-uringan, dan seterusnya. Suka menyakiti hati orang lain, tapi kalau dia disakiti dikit, ora trimo. Tapi kalau orang lain disuruh paham tentang keadaannya, dia tidak bisa memahami orang lain, tapi orang lain suruh paham tentang kondisinya. Abi meneh aku kan dhisik lahir ya wis kaya ngene. Iki kawan bayi, kowe kudu pengertian. Lah, kamu suruh orang lain pengertian dengan kamu, tapi kamu tidak pengertian dengan orang lain. Seimbang enggak kayak gitu? Sehingga kadang ada orang yang dia beralasan dengan karakter buruknya. Wis ngerti bojone iki wong galak. Wis ngerti galak. Makane kowe iku kudu dadi wong apik. Lah awakmu kok gak kudu dadi wong apik. Dia paksa orang lain untuk jadi baik kepada dia, tapi dia tidak mau memaksakan dirinya berbuat baik kepada orang lain. Pernah jumpai orang kayak gitu, Pak? Hah? Itu manusia ajaib di muka bumi. Masya Allah. Makanya kadang kita itu heran sama orang seperti ini. Dia gak mau mengerti orang lain, tapi orang lain dipaksa oleh dia untuk mengerti dia. Lah aku ket lahir kaya ngene piye meneh? Misalnya nyun sewu nggih. Seorang suami ngelingno bojone, karo anak iku aja galak-galak. Mbok sing halus. Lah kowe kok gelem rabi karo aku? Lah piye wis kadung dadi anak. Nah, kecil aku wis kaya ngene. Maksudnya gimana? Kalau orang diberitahu dan diberi saran, diberi masukan, itu baik nggak, Pak? Baik. Yang seharusnya kan diterima dengan baik. Tapi enggak, dia sebenarnya enggak punya alasan untuk membela diri. Selain satu, ya aku wis elek kaya ngene. Kowe kudu nampa apanane. Bisa enggak akhlak burukmu itu diperjuangkan untuk diperbaiki? Moh, ini kadung moh ya wis. Sehingga kadang ada orang yang merawat penyakit hatinya karena sombong. Sehingga sebenarnya penyebab kenapa dia bertahan tidak mau berubah jadi baik karena apa? Sombong. Dia nggak mau disalahkan. Dalam posisi ketika penyakit sombong itu ada pada dirinya, walaupun wis cetha-cetha salah, tetap nggak mau disalahkan. Iblis itu cetha salah, Pak. Dan dia berani debat dengan zat yang maha benar. Apa mungkin Allah salah? Kan tidak mungkin. Kalau makhluk dengan makhluk, mungkin ini yang benar yang mana kita sama-sama nggak tahu. Akhirnya sama-sama membela diri. Lalu terjadi perdebatan. Nggih. Sampean debat karo bojone. Iki sing bener sing ndi? Belum tentu suami yang benar, juga belum tentu istri yang benar. Tapi kalau debat dengan Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, mungkin enggak Allah itu ada peluang salah? Tidak mungkin. Sehingga saat iblis itu ditanya, qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk? Apa yang menghalangimu untuk mau sujud ketika aku perintahkan kamu? Kaya ngono kok iblis yang membela diri. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Sehingga iblis merasa sombong dengan asal mula penciptaannya. Saat dia sudah berbuat salah,
dia berlindung dengan kesombongannya. Allah tidak mengampuni perbuatan itu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Keluar kamu dari tempat ini, kau terkutuk dan kau mendapatkan laknatku sampai kiamat. Nah, di saat itu iblis bukan minta maaf ya, tapi iblis apa? Minta diberi kesempatan, bukan kesempatan taubat, kesempatan golek konco. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, ya Allah, berikan aku waktu tunda sampai kiamat, sampai hari kebangkitan. Permintaan ini dikabulkan enggak? Dikabulkan enggak? Ya? Tidak, Pak. Tidak. Iblis itu minta diberi waktu tunda, dikasih kesempatan hidup sampai hari kebangkitan. Lah kalau iblis dikasih waktu hidup sampai hari kebangkitan kan mati-mati, Pak. Jadi di saat semua makhluk mati, dia belum mati juga. Begitu makhluk dibangkitkan, nah, dia ikut dibangkitkan bersama yang lain. Maka Allah berikan jawaban. Qala innaka minal mundharin ila yaumil waqtil ma'lum. Kau diberi waktu tunda sampai waktu tertentu. Jadi bukan sampai hari kebangkitan, sampai waktu tertentu. Iblis mati sebagaimana yang lain. Begitu alam dibinasakan, iblis ikut binasa sebagaimana yang lain. Sehingga permintaan dia itu sampai di titik A, tapi dikasih oleh Allah di titik tertentu sebelum A. Karena semua makhluk harus mati sebelum mereka dibangkitkan. Baik, maka jemaah, dia minta waktu bukan untuk bertobat. Maka selamanya iblis tidak akan pernah bertobat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutup kesempatan dia untuk bertobat. Maka iblis minta waktu untuk apa? Golek konco. Sumpahnya iblis gimana? Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, akan aku sesatkan mereka semuanya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Akan aku datangi mereka dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Kenapa atas tidak ada? Iblis itu ngomong akan aku datangi mereka dari atas. Tapi arah yang akan didatangi iblis untuk goda manusia, depan, belakang, kanan, kiri. Karena atas itu turunnya hidayah. Dan Allah tidak memberi iblis kesempatan untuk nyerang dari arah atas. Sebab ini hanya milik Allah. Allah turunkan hidayah, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan apa? Dari atas. Baik. Karena itulah jamaah, kalaupun kita mengalami penyakit karakter kayak tadi, hanya bisa sembuh dengan dua hal. Pertama, petunjuk dari Allah. Yang kedua, dimulai dari kesadaran. Dimulai dari kesadaran. Maka jenengan, baik bapak maupun ibu, kalau dikasih saran oleh yang lain, baik oleh istrinya atau oleh suaminya, pertama yang harus Anda lakukan adalah diterima dulu. Oh nggih Pak, matur nuwun, kula pun delingno. Sudah, nek wis diterima, baru kemudian nanti akan ada peluang untuk taubat. Aku kasar ya Pak, aku keras karo anakku. Nggih matur nuwun kula pun dieling nggih. Lan jenengan pripun? Tesih purun kali kula mboten. Wallahu a'lam. Pencekap? Nggih. Baik, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.